Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih Masjid Al-Hidayah hafizakumullah yang insyaallah selalu dibimbing, dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya juga tak berhenti mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salam salawat kita diterima dan itu bisa menjadi kelak syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibadah puasa ini agak unik, Pak. Lebih-lebih terkait dengan perintah ayat-ayatnya. Ketika Allah memerintahkan salat, itu hampir di semua surat itu ada perintah salat. Aqimus shalah, aqimus shalah. Dari mulai surat-surat Makkiyah sampai surat Madaniyah itu ada perintah salat. Demikian pula ketika Allah memerintahkan zakat, biasanya gandengan sama salat itu. Juga bertebaran di berbagai surat. Bahkan masalah haji pun itu ada surat khusus, yaitu surat haji. Tapi ternyata pembahasan haji bertebaran di berbagai surat, Pak. Ada ya surat haji, ada sendiri pembahasan di surat Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, surat Ibrahim, ada. Tetapi berbeda ketika Allah membahas tentang puasa, khususnya puasa wajib. Ya sudah tentu puasa wajib yang banyak itu ya Ramadan. Itu Allah membahas cuman di satu surat, tidak kemana-mana, Pak, Ibu, yaitu di surat Al-Baqarah. Dan yang menarik lagi, itu satu klaster. Jadi ayatnya itu enggak mencar kemana-mana, tapi satu klaster, yaitu di Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 185, Al-Baqarah 186, Al-Baqarah 187. 183, 184, 185, 186, 187, 5 ayat itu ngumpul jadi satu. Memang itu tidak turun sekaligus, Pak. 183, 184, 185 turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sebelum sebelum puasa dijalankan. Sebulan sebelum puasa. Sedangkan 186 ini turun pas waktu di perang Badar, di puasa pertama itu ada kejadian sehingga turunlah ayat 186. 187 itu turun setelah puasa beberapa waktu, berlaku di kalangan kaum muslimin. Tetapi yang menarik itu satu kumpul satu ayat berbicara tentang masalah puasa. Dan yang menarik lagi, di antara 5 ayat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya bicara puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa kan. Terus ayat 184-nya ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan
aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin, itu puasa. Kemudian syahrul Ramadan 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sampai faman syahida minkum asy-syahra fal, itu puasa. 186 itu enggak bicara puasa, Pak. 187 nanti bicara puasa lagi. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bicara puasa. Jadi yang menarik 186 enggak bicara puasa, bicara apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu enggak bicara puasa, bicara apa? Doa. Ini yang menarik, Pak. Di tengah-tengah ayat-ayat puasa ada ayat doa, disisipkan sama Allah ayat doa. Dan ini turun saat sahabat-sahabat berpuasa saat perang Badar. Ada riwayat menyebutkan ayat ini turun terpisah dengan 183, 184, 185. Di 186 itu turun di saat Ramadan. Ya, di saat Ramadan pertama, di saat perang Badar. Itu sahabat-sahabat malam hari itu, Pak, nyari Lailatul Qadar sambil doa itu suara lantang. Sehingga Nabi bilang, irba'u anfusakum, kata Rasulullah. Ayo pelankan, Allah enggak tuli gitu ya. Maka turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini Bapak-bapak. Jadi menariknya di mana? Di tengah-tengah puasa ada ayat doa. Sehingga seolah-olah nih, kata para pakar tafsir, seolah-olah ketika kita puasa, Pak, kencengin doanya itu, Saudara. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahumullah itu menyatakan yustahabbu lis-shaim ayyad'u fi hali shaumihi bi muhimmatid akhirah wad dunya lahu wa liman yuhibbu walil muslimin. Kata Imam An-Nawawi rahimahumullah, disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang berpuasa selama puasanya, Pak, selalu berdoa, baik doa untuk kepentingan akhiratnya maupun doa untuk kepentingan duniawinya, Pak. Baik doa untuk dirinya, doa untuk orang yang dicintainya, keluarga, maupun doa untuk kaum muslimin. Banyakin doa. Dan ulama-ulama salaf itu, Pak, selalu selama Ramadan itu selalu berdoa. Ujung puncak doanya itu saat berbuka. Jadi ada riwayat disebutkan, saya baca di kitab guru saya, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, itu menyebutkan seorang sahabat radhiyallahu anhu bernama Amr, bernama Muhammad bin Amr, itu memanggil ketika pas waktu buka itu manggil keluarga dan anak-anaknya, Pak. Untuk apa? Untuk berdoa. Bukan doa puasa yang biasa kita doa itu, tapi doa yang lain yang dia mintakan kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya dari riwayat ini seorang sahabat yang kemudian berdoa di saat berbuka, ya bebas kita berdoa apa saja, Saudara. Karena itu adalah sangat dianjurkan berdoa selama kita berpuasa. Apalagi ada hadis menyatakan salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya nggak akan bakal ditolak, Pak. Di antara 3 kelompok itu ada al-imamul adil, ada orang yang berpuasa sampai dia berbuka, Pak, dan ada orang yang terzalimin. Dan di antara 3 ini adalah orang yang berpuasa yang doanya tidak akan pernah tertolak. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini berbicara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini perhatikan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya, ini kata Allah nih, aku kabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Aku kabulkan doanya orang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ada yang berdoa, Pak, tapi tidak dianggap doa sama Allah. Siapa mereka orang yang gemar berdoa tapi enggak dianggap doa? Lanjutan ayatnya, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun.
Disebut berdoa Pak kalau dua syarat ini penuhi. Satu, fal yastajibuli, yaitu mengijabahi syariat, artinya menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berdoa Pak, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Jangan sampai kita berdoa tapi yang dimakan barang haram. Jangan sampai kita berdoa tapi yang kita kerjakan adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Terus yang kedua, wal yu'minu bi, yaitu yakin dan mengimani Allah. Jadi kalau kita doa terus gak yakin sama Allah itu Pak, percuma Pak, gak akan pernah dikabulkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada kisah inspiratif. Ada seorang kiai lagi mengasuh pesantren, kebetulan pesantren mahasiswa. Mahasiswa ini kan kadang-kadang sok rasional Pak ya. Memang ya, mestinya ya rasional kan, mahasiswa kan intelektual. Nah, kiainya ini ketika pelepasan mahasiswa kan di situ pesantren mahasiswa itu cuma 2 tahun. 2 tahun nanti dilepas gitu Pak. Terus nggak mondok lagi, gantian mahasiswa berikutnya. Nah, Kiai Sepuh ini ngomong begini, anak-anak jangan lupa ya, kalau bisa kalau sudah kembali ke masyarakat, nanti kalau sudah menikah teruslah berdoa, lebih-lebih ketika berhubungan suami istri. Berdoalah supaya anak-anak menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Nah, saat itu saudaraku, ada mahasiswa yang sok rasional Pak, ngobrol sama temannya ini. Emang apa hubungannya anak soleh, anak sehat dengan doa? Kan yang namanya anak soleh, anak pinter, anak cerdas itu kan ya hubungannya dengan asupan makan Pak. Istilahnya kalau biar nggak stunting gitu kan, asupan makan itu kan. Dia mencontohkan, lihat aja Einstein itu bapak ibunya ketika mati kedebak-kedebuk ya jadi Einstein, Bu Winter gak karu-karuan misalnya gitu. Ngomong ngono nang koncone. Apa yang terjadi? 5 tahun, 6 tahun kemudian, ini mahasiswa ini balik lagi ke pesantren itu Pak, nemoni Kiai Sepuhnya itu. Konsultasi, apa yang dikonsultasikan? Yang dikonsultasikan itu adalah anaknya yang usia 5 tahun Pak, balita. Nuakal luar biasa. Kata kiainya, lo ya biasa Mas, arek sakmono iku yo nakal, tapi nakalnya di luar nurul, maaf, di luar nalar dengan ya, di luar logika Pak Ustaz nakalnya. Kenapa? Lah ya setiap sebulan sekali itu rumah sakit kan anak tonggo, ono sing dijerungup, ono sing jumrak, ono sawati watu, ono sing tabrak sepeda macam-macam. Terus kiai ini nyeletuk begini, awakmu donga enggak pas waktu kumpul gitu. Ya doa lah Pak Ustaz, kan itu nasihatnya Pak Ustaz, kan kita berdoa. Itu hadis loh nak. Itu Rasulullah menyatakan, siapa orang yang mendatangkan imra'atahu, siapa orang yang mendatangi istrinya kemudian membaca sebuah doa itu kan ya, maka lam yadurruhu setan gak akan pernah menyentuhnya dan ikut berhubungan. Doa ya ini dites sampai doa apa awak? Ya doa saya itu kalau kumpul sama istri, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kata kiainya, pantas nah anakmu mencret-mencret, lawang mlebu nang bujut pakai doa masuk WC. Itu kan masuk WC Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lah ini Pak, wis gak yakin keliru. Umpamane yakin Pak, umpamane yakin terus keliru, itu masih bisa itu. Allah masih bisa ngabulkan karena ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku mengikuti keyakinan hamba. Meskipun nafat yang mungkin keliru Pak, tapi umpama yakin loh Pak, mesti ijabah. Ayo 2 syarat ini untuk berdoa supaya diijabahi sama Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan Pak. Fal yastajibu li, yaitu ayo warnai hidup kita dengan syariat, warnai hidup kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, warnai hidup kita dengan Al-Quran, warnai hidup kita dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tentu keimanan, keyakinan kita akan kuasa Allah dengan kekuatan doa. Itu harus benar-benar ada di dalam hati kita, karena doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi berdoa, terutama di bulan puasa, dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabahi sama Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.